Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan mempelajari konsep tentang hidrolisis garam. Nah, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep asam, basa, dan juga garam. Kali ini kita akan memperdalam materi tentang garam, tepatnya materi tentang hidrolisis garam. Nah, langsung aja kita akan menuju alur tujuan pembelajaran, di mana alur tujuan pembelajaran pada kali ini seperti pada poin-poin berikut yang ditampilkan. Nah, selanjutnya kita pasti sering belanja ke minimarket atau ke warung. Nah, ketika membeli suatu produk, pernahkah kamu mengecek komposisi produknya? Nah, ternyata ketika kita cek produk-produk seperti misalkan obat batuk ataupun pemutih atau sampo, ternyata banyak di antara produk-produk tersebut yang kita pakai sehari-hari memiliki kandungan garam. Bukan hanya seperti yang kita tahu saja, seperti garam dapur, tapi kandungan garam ternyata banyak terdapat pada produk-produk, baik produk yang bisa dikonsumsi oleh pencernaan maupun produk-produk keseharian yang lainnya. Nah, salah satunya terdapat pada obat batuk, di mana ternyata pada produk obat batuk ada senyawa garam. Nah, senyawa garamnya juga merupakan senyawa garam yang cukup kita kenal karena merupakan rum senyawa kimia yang memiliki rumus yang juga sederhana, yaitu adalah amonium klorida atau NH4Cl. Nah, selanjutnya memangnya apa itu hidrolisis garam? Hidrolisis merupakan suatu istilah yang secara bahasa berasal dari kata hidro yang artinya air dan lisis yang artinya penguraian. Hidrolisis dapat diartikan reaksi suatu senyawa dengan air. Hidrolisis juga dapat dipandang sebagai penarikan ion hidrogen dari air oleh anion dari asam lemah yang meninggalkan ion hidroksida dari air dan membentuk larutan alkali. Atau penarikan OH- oleh kation dari basa lemah yang meninggalkan H+ dan membentuk larutan asam. Nah, untuk pernyataan yang kedua, bagaimana contohnya? Untuk memudahkan, kita akan perhatikan contoh berikut. Pada contoh berikut, diperhatikan lebih jelas mengenai definisi dari pernyataan yang disampaikan oleh Sastromah Hamijojo tahun 2010, di mana yang dimaksud dengan hidrolisis dapat dicontohkan dengan reaksi yang terjadi pada NH4Cl di dalam air. Pertama-tama NH4Cl atau amonium klorida terurai menjadi ion-ionnya, yaitu ada ion NH4+ dan juga ada ion Cl-. Nah, ketika di dalam air, ion NH4+ yang merupakan kation dari basa lemah bereaksi dengan air, di mana di dalam larutan tersebut air juga terurai menjadi OH- dan H+, atau kita sebut juga ion hidroksida dan ion hidrogen. Jadi reaksinya seperti di baris kedua, di mana di sini disebutkan juga bahwa H2O terurai menjadi ion hidroksida dan ion hidrogen. Lalu kation basa lemah melakukan penarikan OH-, yang mana akhirnya terjadilah reaksi penarikan sehingga terbentuklah NH4OH plus H+. Jadi NH4+-nya mengikat ataupun menarik dari OH-, lalu H+-nya tertinggal. Nah, H+ inilah yang di dalam larutan membuat kondisi larutan NH4Cl menjadi asam. Nah, jika hidrolisis menghasilkan ion H+ atau H3O+, maka larutan garam tersebut bersifat asam. Sedangkan jika hidrolisis menghasilkan ion OH-, maka larutan garam bersifat basa. Sifat garam larutan ini ditentukan oleh kekuatan asam dan basa yang membentuk garam tersebut. Sebagai contoh juga garam dapur NaCl yang mana larutan garamnya terbentuk dari NaOH yaitu basa kuat dan HCl yaitu asam kuat tidak dapat mengalami hidrolisis karena ion-ionnya yaitu Na+ dan Cl- tidak bereaksi dengan air sehingga larutan garam memiliki sifat netral. Karena juga tidak ada pelepasan H+ maupun OH- yang ada di larutan. Semua masih terikat menjadi H2O dan ion-ion dari
NaCl yaitu Na+ dan juga Cl-. Nah, selanjutnya mari kita kenali jenis-jenis hidrolisis garam. Ternyata hidrolisis garam juga memiliki jenis-jenis yang beragam. Nah, tepatnya ada 3 jenis hidrolisis garam. Yang pertama adalah hidrolisis parsial atau sebagian. Hidrolisis parsial ini merupakan jenis hidrolisis di mana hanya terdapat satu ion saja dari garam yang terhidrolisis. Misalnya anion, yaitu ion negatif, atau kation, yaitu ion positif saja. Nah, hidrolisis parsial ini terjadi pada 2 jenis garam, yaitu yang pertama adalah garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Contohnya ada CH3CONA, KCN, dan Na2HPO4, serta garam-garam lain yang juga terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Serta ada juga hidrolisis parsial yang terjadi pada garam yang terbentuk dari basa lemah dan asam kuat. Contohnya adalah NH4Cl, NH42SO4, CuSO4, dan lain-lain. Nah, nantinya garam yang terhidrolisis parsial ini akan memiliki pH kurang dari 7 atau asam jika garam yang terbentuk ini adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Nah, garam akan memiliki pH lebih dari 7 atau basa jika garam terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Jadi seperti yang tadi disebutkan bahwa sifat keasaman garam ini bergantung pada asam dan basa pembentuk garam tersebut. Nah, di sebelah kanan ini ada contoh reaksi pada senyawa KCN dan NH4Cl, di mana ion dari garam-garamnya hanya salah satu yang bereaksi, di mana di senyawa KCN itu yang bereaksi dengan air adalah ion Cn-, sedangkan K+ tidak. Lalu pada NH4Cl yang bereaksi dengan air adalah ion NH4+, sedangkan Cl- tidak bereaksi dengan air. Selanjutnya, jenis kedua adalah hidrolisis total. Hidrolisis total merupakan jenis hidrolisis di mana seluruh ion-ion penyusun larutan garam mengalami hidrolisis. Jadi, kalau yang di sebelumnya hanya salah satunya, tapi di sini hidrolisis total adalah kedua-duanya, baik anion maupun kation. Nah, terjadi pada garam yang seperti apa? Terjadinya adalah pada garam yang terbentuk dari basa lemah dan asam lemah. Di antara contoh-contohnya adalah NH4F, CH3CO, NH4, NH4CN, dan lain-lain. Nantinya garam yang terhidrolisis total ini memiliki pH yang akan bergantung pada kekuatan Ka dan Kb-nya. Di mana jika Ka lebih besar daripada Kb, maka garam bersifat asam, Ka lebih kecil daripada Kb, garam bersifat basa, dan jika Ka sama dengan Kb, maka garam bersifat netral. Nah, ini ada di sebelah kanan adalah contoh reaksi pada senyawa NH4F, di mana ion-ionnya yaitu NH4+ dan juga F- kedua-duanya bereaksi dengan air, masing-masing menghasilkan H+ dan juga OH-. Nah, jenis yang terakhir adalah garam yang tidak terhidrolisis. Nah, beberapa larutan garam memiliki ion-ion penyusun yang tidak dapat terhidrolisis atau bereaksi dengan air. Nah, reaksi tidak terhidrolisis ini terjadi pada garam-garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam kuat. Contohnya adalah NaCl, MgSO4, KCl, dan lain-lain. Nantinya garam yang tidak terhidrolisis ini akan memiliki pH sama dengan 7 atau kita sebut juga dengan bersifat netral. Nah, contohnya seperti di bagian sebelah kanan, di mana ditunjukkan bahwa NaCl yang ion-ionnya merupakan Na+ dan juga Cl- itu tidak bereaksi ketika di dalam air. Nah, untuk materi jenis-jenis itu saja, dan ini ada beberapa contoh garam dan juga sifat-sifatnya yang bahkan bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari, diantaranya pada produk-produk seperti yang di awal sudah disebutkan, lalu juga ada pada garam dapur yang sudah kita kenal secara umum, dan ada beberapa juga yang terdapat pada produk-produk pupuk tanaman, seperti di pupuk ZK dan pupuk ZA,
serta pupuk KCl. Nah, itu saja untuk materi kita hari ini. Semoga kita bisa terus semangat belajar dan juga bisa mempelajari hal-hal mengenai hidrolisis garam di pertemuan selanjutnya. Karena akan ada materi selanjutnya, yaitu mengenai perhitungan garam. So, jangan lupa untuk tetap semangat. See you next time.